Halo, pernah nggak sih Anda merasa kayak sibuk banget gitu ngejar sesuatu, Oh, sering banget itu ya. tapi di tengah kesibukan itu jadi ragu gitu. Ini beneran yang bikin bahagia nggak ya nanti dalam jangka panjang? Nah, itu dia. Materi yang Anda bawa ini kayaknya pas banget nih ngebahas soal itu. Gimana caranya mastiin tujuan hidup kita itu ya sejalan lah sama kebahagiaan sejati? Tepat sekali. Dan ini jebakan yang umum banget loh. Jebakan ya? Iya, sumber ini nunjukin kecenderungan kita itu fokusnya ke cara atau sarana buat mencapai sesuatu, lupa sama tujuan akhirnya. Tujuan akhir. Iya, tujuan akhir yang sebenarnya kita pengen. Bedanya tipis, tapi ini krusial banget buat kepuasan hidup Anda. Kita coba bedah deh ya. Oke, menarik nih. Katanya ada dua jenis tujuan ya di materi ini. Ada yang namanya tujuan sarana, gitu. Betul, means goals atau tujuan sarana. Contohnya kayak dapat gelar, kerjaan keren, uang banyak, gitu. Nah, itu dia. Hal-hal yang sering kali jadi ekspektasi dari luar ya. Atau mungkin rules, kayak aturan-aturan nggak penting yang kita ikutin aja. Oh, rules yang kita bahas sebelumnya itu ya? Persis. Bahkan, penulis sumber ini cerita pengalamannya sendiri, udah sukses banget di Microsoft, tapi kok rasanya hampa. Wah, itu dalam juga ya, sukses tapi hampa. Iya, pukulan telak itu nunjukin kalau tujuan sarana tadi ya cuma langkah aja, Nah, cuma alat. bukan tujuan akhirnya. Bukan. Kepuasannya seringkali sementara lebih ke ego atau yaitu tadi ekspektasi sosial. Yang perlu jadi fokus kita menurut sumber ini itu tujuan akhir, end goals. Tujuan akhir ya, ini lebih ke apa nih? Nah, ini lebih ke pengalaman inti yang jiwa kita tuh dambakan. Pengalaman inti, kayak gimana tuh? Ya kayak merasakan cinta yang tulus, bahagia yang beneran dari dalam, bukan karena pencapaian luar. Terus petualangan, pertumbuhan diri kita. Pertumbuhan diri. Iya, belajar hal baru jadi lebih baik. Dan juga kontribusi yang bermakna. Rasanya beda banget kepuasannya. Lebih dalam gitu. Oke. Jadi kita udah tahu nih bedanya sarana sama akhir. Dan pentingnya fokus ke yang akhir. Tapi, gimana caranya? Nah, pertanyaan bagus. Kan nggak gampang ya di tengah kesibukan, tuntutan ini itu, nemuin apa sih tujuan akhir kita yang asli. Betul, tapi tenang, sumber ini ngasih alat bantu praktis kok. Oh ya, apa tuh? Namanya latihan 3 pertanyaan terpenting. Ini dirancang khusus buat bantu Anda gali. Apa sih yang benar-benar penting buat Anda? Bukan kata orang lain. 3 pertanyaan terpenting? Oke. Apa aja itu pertanyaannya? Yang pertama, pengalaman apa yang ingin Anda miliki? Pengalaman? Tempat tinggal yang Anda idamkan. Pokoknya kalau waktu dan uang nggak terbatas, jiwa Anda tuh pengen ngerasain apa? Oke. Jadi fokus ke merasakan ya? Betul. Terus yang kedua, bagaimana Anda ingin bertumbuh? Bertumbuh. Ini soal pengembangan diri gitu. Iya, kesehatan, kebugaran, terus kehidupan intelektual Anda, mau belajar apa lagi, keahlian baru, sisi spiritual mungkin. Intinya, jadi versi terbaik diri Anda tuh gimana? Oke. Pengalaman, pertumbuhan, terus yang ketiga? Yang ketiga, setelah punya pengalaman dan bertumbuh itu, bagaimana Anda ingin berkontribusi? Kontribusi ya? Memberi kembali gitu. Persis. Dengan semua bekal itu, dampak apa yang mau Anda kasih ke dunia? Bisa lewat karir, karya kreatif, keluarga, atau komunitas. Gimana caranya hidup Anda jadi bermakna buat orang lain juga? Wah, 3 pertanyaan ini dalam ya. Benar-benar ngajak lihat ke dalam diri, bukan bandingin sama orang lain lagi. Itu dia kuncinya. Dan satu lagi yang penting, pas jawab, jangan terlalu mikir keras. Oh ya, gimana tuh? Pakai intuisi aja. Biarin ngalir. Ini bukan bikin rencana bisnis yang kaku, tapi lebih ke ngerasain apa sih yang beneran bikin Anda klik, yang narik Anda? Oke, jadi pakai rasa, pakai intuisi. Nah, setelah kita jawab ini, terus gimana? Ini nyambungnya ke bikin masa depan gimana? Nah, ini langsung nyambung ke hukum ke-8 di materi ini. Ciptakan visi untuk masa depan Anda. Ciptakan visi. Iya, visi ini dibangun dari jawaban tujuan akhir tadi. Visi yang benar-benar punya Anda, otentik, bebas dari ekspektasi luar, bebas dari rules. Jadi bukan sekedar daftar keinginan ya? Betul, ini visi yang punya daya tarik. Dia bakal narik Anda maju, bukan dorong pakai paksaan atau rasa bersalah. Rasanya bakal semangat, bukan terbebani. Oke, jadi jelas banget ya alurnya. Pertama,
sadar dulu bedain mana sarana, mana akhir. Betul, jangan sampai kejebak ngejar sarana doang. Terus, pakai 3 pertanyaan tadi buat nemuin tujuan akhir kita yang asli. Dan dari situ, bangun visi masa depan yang otentik. Visi yang narik kita maju. Persis. 3 pertanyaan itu kayak kompas pribadi Anda lah buat nyusun peta ke masa depan yang lebih memuaskan dan bahagia secara berkelanjutan. Oke, nah ini mungkin bisa jadi bahan renungan nih buat Anda di rumah. Setelah mungkin kepikiran soal tujuan akhir dan mulai ngebayangin visi Anda. Coba deh pikirin, apa satu langkah, sekecil apapun, tapi konkret, yang bisa Anda ambil dalam 24 jam ke depan? Langkah kecil ya.